adalah dia yang berjalan lurus, adalah orang yang mengerjakan kebenaran, yang hidupnya transparan dan tidak ada kepalsuan, yang hidupnya apa adanya, tidak ada trik jahat dan tidak ada hal yang bengkok di dalam dirinya. Dia adalah orang yang benar, orang yang lurus. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode keempat dalam perenungan serial Kitab Mazmur dengan tema ciri-ciri penyembah sejati. Kita baca dari Mazmur 15 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya bacakan untuk kita semuanya. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah. Walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 15 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Tujuan mempelajari Mazmur nomor 15 ini adalah yang pertama, untuk memperhatikan karakteristik orang-orang yang ingin menyembah Allah. Dua, untuk diingatkan tentang prinsip-prinsip dasar perilaku yang benar yang dituntut oleh Tuhan. Judulnya menghubungkan Mazmur ini dengan Daud. Ini Mazmur bersifat didaktik dan berlatar belakang perpindahan tabut Allah dan diberi judul sebagai ciri-ciri penyembah sejati. Mazmur ini dimulai dengan dua pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan, mungkin didorong oleh insiden yang melibatkan Uzzah menyentuh tabut Allah ketika diangkut dengan tidak benar di bagian belakang kereta. Bisa kita baca dari 2 Samuel 6 ayat 3-7, Bilangan 4 ayat 5-15, dan juga Bilangan 7 ayat 9. Karena tidak ada yang benar-benar bisa tinggal di hadirat Tuhan. Pertanyaan dapat diparafrasekan, siapa yang akan engkau terima ketika dia datang ke rumahmu, ya Tuhan? Ini adalah di ayat 1. Jawaban yang diberikan dimulai dengan gambaran umum tentang penyembah sejati sebagai orang yang berjalan dengan benar dan mengerjakan kebenaran. Lebih khusus, penyembah yang benar adalah orang yang tidak berdusta atau menggunjing dengan lidahnya, berbuat jahat kepada sesamanya dan mencela sesamanya. Dia membenci orang keji, tetapi menghormati mereka yang takut akan Tuhan. Karakternya yang lurus diilustrasikan oleh keengganannya untuk menarik kata-katanya, bahkan jika dia telah bersumpah untuk merugikan dirinya sendiri. Dia juga tidak akan meminjamkan uang dengan bunga atau menerima suap terhadap orang yang tidak bersalah. Mazmur ini diakhiri dengan pernyataan bahwa orang yang melakukan hal-hal ini akan melakukannya tidak akan goyah. Ini karena dia memiliki hak istimewa untuk mendekat kepada Tuhan. Dan ini mengingatkan pada orang yang diberkati dari Mazmur 1 yang berhasil dalam setiap hal yang dilakukannya.
Mari kita melihat lebih rinci pertanyaan yang diajukan di dalam nomor 15 ayat 1. Siapa yang bisa tinggal di hadirat Tuhan? Siapa yang bisa tinggal di gunungnya yang kudus? Maka jawaban yang diberikan itu terdapat di dalam ayat 2 dan 5. 2-5, yakni dengan ketentuan umum bahwa adalah dia yang berjalan lurus, adalah orang yang mengerjakan kebenaran, yang hidupnya transparan dan tidak ada kepalsuan, yang hidupnya apa adanya, tidak ada trik jahat dan tidak ada hal yang bengkok di dalam dirinya. Dia adalah orang yang benar, orang yang lurus. Dengan persyaratan khusus di ayat yang ke-2b sampai yang ke-5, orang yang tinggal di hadirat Tuhan adalah dia yang mengatakan kebenaran di dalam hatinya, dia yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dia yang tidak melakukan kejahatan kepada sesamanya, dan yang tidak mencela sesamanya. Ini adalah ciri-ciri orang yang dapat tinggal di hadirat Tuhan, yakni orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang berbuat baik kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada sesamanya. Di mata siapa orang yang keji itu akan dihina, dan orang yang takut akan Tuhan akan dihormati. Ini adalah konsekuensi logis, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Orang yang keji pasti akan dihina oleh semua orang. Sedangkan orang yang hidupnya saleh, takut akan Tuhan, akan dihormati. Walaupun tidak selalu demikian, tetapi dia akan dihargai oleh Tuhan dan dihormati oleh orang-orang yang juga benar. Dia yang bersumpah untuk tidak menyakiti dirinya sendiri, yakni orang yang sudah mengucapkan sesuatu, mengikrarkan sesuatu, tidak akan menarik ucapannya kembali. Orang seperti ini adalah ciri-ciri penyembah yang sejati. Dan orang yang tidak meminjamkan uangnya dengan riba ataupun mengharapkan bunga, menerima suap terhadap yang tidak bersalah, dia yang melakukan hal-hal ini tidak akan pernah goyah. Nah, jadi ciri-ciri penyembah yang sejati itu adalah orang yang tidak mencari keuntungan dengan dalil ataupun dengan alasan menolong orang lain, tetapi mengharapkan bunga ataupun riba. Nah, orang yang seperti ini tidak benar. Orang yang benar adalah orang yang kalau menolong orang tidak mengharapkan balasan. Kesimpulannya adalah, penyembah sejati adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang berbuat baik kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, seumur hidup kita ini adalah penyembah-penyembah yang sejati. Sering sekali saya melihat banyak orang menjadi begitu saleh, menjadi begitu khusyuk pada hari Minggu saja ketika beribadah, tetapi sesungguhnya setiap kita dipanggil menjadi penyembah-penyembah yang sejati di sepanjang musim, di sepanjang waktu, dari hari Senin sampai ketemu hari Senin lagi. Jadi bukan hanya hari Minggu saja ketika kita beribadah, tetapi sepanjang hidup kita merupakan penyembah-penyembah yang sejati. Kita ini beribadah di setiap waktu, termasuk di dalam melakukan setiap tanggung jawab kehidupan kita. Kiranya kita semakin sadar bahwa kita hidup di dunia ini sebagai penyembah-penyembah yang sejati. Selamat beribadah. Shalom.